Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Vita Ardia. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian semua yaitu cara mengatur gaji pertama. Dan di sini aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukan expert dalam bidang keuangan, tapi di sini aku mau share pengalaman pribadi aku sendiri dan sesuai dengan referensi yang udah aku bikin. Jika selama ini kita hanya dibiayai orang tua, gaji pertama bisa jadi bukti ya kalau kita itu sudah tidak membutuhkan itu lagi. Sekarang kita sudah bisa mandiri, bahkan bercita-cita untuk bisa memberi kepada mereka. Sayang banyak ya dari orang yang justru kejebak dalam kebingungan, bahkan gaji pertama yang harusnya cukup untuk biaya selama hidup 1 bulan. Nah malah habis. Pernah gak sih kalian juga ngerasain seperti itu? Nah, agar lebih siap menerima dan mengatur gaji pertama hingga akhir bulan, ini aku share beberapa tips mengenai cara mengatur keuangan buat para pemula, apalagi fresh graduate ya. Yang pertama yaitu menyusun daftar kebutuhan. Tentu kita sudah tahu ya besaran pendapatan yang akan diterima. Nah, sebelum gaji pertama tersebut datang, kamu harus mencatat nih anggaran pengeluaran dalam 1 bulan. Buat dalam 2 kategori utama, kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Nah, hal yang masuk dalam kebutuhan pokok itu seperti transportasi, teman-teman, biaya makan, biaya kuota internet, misal mau bayar wifi atau kamu yang masih kos. Dan itu masuk dalam kebutuhan pokok. Dan untuk kebutuhan sekunder sendiri, kita bisa menyisipkan beberapa item termasuk dana liburan di akhir pekan sampai dana traktir teman kalau jadi kebiasaan nih kita harus keluar sama teman. Misal seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, yang kedua yang mesti banget kita perhatikan yaitu selesaikan hutang ya teman-teman, atau tanggungan. Kalau kita punya tanggungan hutang, baik itu ke teman, ke kantin misalnya, atau ke saudara, sebaiknya segera bayar ya semuanya. Karena membayar hutang, sekecil apapun hutang itu adalah suatu kewajiban yang mesti dibayar. Kita nggak mau kan kalau kita udah beli-beli barang, keluar ke sana kemari, tapi kita masih menyisakan hutang. Dan itu pasti rasanya juga nggak enak banget teman-teman, dan jatuhnya akan menjadi beban. Dan lebih baik setelah kita memiliki gaji atau ada pendapatan, lebih baik fokus dulu menyelesaikan hutang. Toh kita juga tidak mau kan bahwa kedepannya pendapatan kita atau gaji kita akan tersendat-sendat karena ada hak orang lain yang masih kita bawa, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya, next nomor 3. Selanjutnya, sisihkan tabungan atau dana darurat. Tabungan itu menjadi hal wajib yang mesti kita bayar teman-teman, anggap saja seperti itu. Itu yang selalu harus diadakan di dalam keuangan ya. Meski kamu belum memiliki gaji besar atau pendapatan yang besar sekalipun, tabungan itu juga akan membantu mengamankan keuangan kita teman-teman. Kalau sewaktu-waktu kita mengalami masalah keuangan atau bahkan memiliki kebutuhan mendesak di luar anggaran rutin bulanan, nah itu tabungan bisa membantu kita lebih mudah melakukan investasi di masa yang akan datang juga dong, dan bisa mengcover kekurangan-kekurangan itu. Dan biasakan juga untuk selalu menyisihkan sejumlah tabungan rutin tiap bulan ya teman-teman. Kalau kamu memiliki gaji bulanan, kalau gaji kamu harian pun juga mesti tetap harus nabung ya teman-teman. Itu seperti hal yang wajib harus dibayar. Dan sesuaikan juga dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kamu, seperti itu ya. Nah, jangan lupa sediakan dana darurat juga. Itu digunakan untuk kepentingan yang mendesak saja ya teman-teman. Misalnya ada pernikahan teman tiba-tiba atau kita mengalami sakit, itu kita bisa menggunakan dana emergency. Nah selanjutnya nomor 4 adalah jalani pola hidup sederhana ya. Memiliki penghasilan kerap membuat gaya hidup kita itu jadi berubah. Hal ini nggak bisa dipungkiri juga sebab kebanyakan pekerja memang mengalami juga seperti itu. Tapi kita memiliki uang, kecenderungan untuk belanja atau bahkan membuat sebagai pengeluaran itu juga akan semakin besar teman-teman. Hal ini juga bisa dong jadi masalah di dalam keuangan, apalagi kalau berbagai pengeluaran ini tidak direncanakan dengan baik. Nah, lebih baik dihindari aja ya teman-teman. Kebiasaan yang kurang sehat dalam mengatur keuangan dan merasa menjadi kaya raya setelah
menerima uang, tapi akhir bulan kita udah ngerasa nggak punya apa-apa lagi. Nah, itu juga nggak sehat banget teman-teman. Hindari masalah keuangan setelah mendapatkan gaji agar kita tetap bisa memenuhi semua kebutuhan dengan baik. Nah, itu juga fungsinya kita menerapkan pola hidup sederhana dan bebas hutang. Hal ini akan membantu kita hidup dengan lebih teratur dan bebas dalam masalah keuangan. Selain itu, kita juga akan menabungkan lebih banyak uang setiap bulannya. Nah, yang kelima, atur budget pengeluaran teman-teman. Jangan hambur-hamburkan uang juga ya. Gaji pertama itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan untuk sebagian besar pekerja nih. Rasa gembira, berbagai keinginan lainnya kerap ditunjukkan dengan bersenang-senang, jalan sama teman-teman, beli barang yang udah kita inginkan. Jadi kadang uangnya itu belum ada, tapi beli sesuatunya itu udah kita pikirkan jauh-jauh sebelum keuangan itu ada, teman-teman. Nah, maka dari itu pencatatan keuangan itu penting teman-teman. Nah, ini aku bikin semacam catatan gitu, kemana aja sih larinya uangnya. Nah, itu untuk bisa jadi evaluasi pada akhir bulan nih. Uang aku habis kemana aja sih, dan nanti juga bisa jadi tolak ukur kita. Nah, jadi kita jadi tahu ya teman-teman, uang kita itu habis dalam hal apa aja sih. Misal untuk jalan di luar nih, banyak banget uang yang mesti aku keluarkan, atau untuk kebutuhan apapun seperti itu ya. Nanti jadi bisa dievaluasi. Itu gunanya pencatatan keuangan dengan disiplin teman-teman. Dan itu memang tidak mudah, dan itu pastinya banyak bolongnya. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing, asal kita konsisten, itu pasti kita bisa mencapai kesehatan keuangan dengan baik, dan kita bisa menggunakan uang cara yang bijaksana teman-teman. Nah, selanjutnya jangan hambur-hamburkan uang teman-teman. Kita boleh kok tetap kita menyediakan dana sekunder untuk hiburan misalnya, atau nongkrong sama teman, atau kita mau beli barang juga boleh, tapi sesuai dengan porsi ya teman-teman. Karena kalau kita terus berpikir mengenai keinginan, tidak akan pernah ada habisnya teman-teman. Nah, seperti itu. Siapa bilang dong kalau kita nggak boleh hambur-hamburkan uang, kita nggak boleh tahu gaji kita sendiri. Iya, memang itu benar teman-teman. Terus kita senangnya kapan dong? Misal seperti itu, tetap boleh, tapi kita juga harus perlu mengetahui pengetahuan untuk mengatur keuangan supaya kita bisa lebih menggunakan uang dengan cara yang lebih bijaksana teman-teman. Dan kita bisa menikmati gaji pertama kita dengan bahagia dan terencana. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkatnya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Tunggu-tunggu video aku selanjutnya. Bye semua.